Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Septi perjalanannya menuju ke sini? Apakah macet atau ada apa? Alhamdulillah sih sebenarnya macet mah enggak, cuman karena saya pertama kali kesini ya belum tahu daerah sini, jadi tadi sempat salah jalan dikit gitu. Berarti baik-baik saja kan? Ya alhamdulillah. Ya. Baik, sebelumnya nih Kak Putri ini pernah melakukan konseling tidak? Belum pernah, ini pertama kali. Perdana ya? Iya betul, perdana. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Putri karena telah meluangkan waktunya bertemu dengan saya, sudah mempercayai saya sebagai konselor Kak Putri. Sebelumnya terima kasih nih udah jauh-jauh ya datang kemari untuk menjumpai saya gitu ya. Nah, Kak Septi ini sebelumnya tahu nggak sih apa itu konseling individual? Belum tahu sih Kak, soalnya ini kan pertama kali ya gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling individual, tujuannya apa. Jadi konseling individual ini adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor pada klien. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menuntaskan masalah-masalah Kak Putri ini. Nah, baik secara individual maupun face to face gitu. Nah, jadi Kak Septi ini harus menceritakan semuanya kepada saya gitu. Nah, jadi si konselor itu mempunyai beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Kak Septi itu harus mengeluarkan semua masalah yang dihadapi oleh Kak Septi gitu. Nah, baik masalah pribadi maupun kekeluargaan. Jadi harus menceritakan semuanya kepada saya gitu. Saya tidak akan membocorkan suatu masalah Kak Septi. Nah, karena saya mempunyai janji gitu, mempunyai perjanjian tidak boleh menyebarluaskan masalah-masalah lain gitu. Nah, yang kedua itu ada keterbukaan. Nah, jadi masalah Kak Septi ini harus terbuka kepada saya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Pokoknya semua masalah Kak Septi ini harus kita sama-sama tuntaskan gitu. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi Kak Septi datang ke sini itu dengan sukarela atau karena terpaksa? Alhamdulillah sukarela, alhamdulillah ya. Nah, jadi kan takutnya kan siapa tahu terpaksa karena disuruh temen atau disuruh keluarga gitu kan, takutnya gitu. Makanya Kak Septi jauh-jauh ke sini takutnya terpaksa gitu. Nah, selanjutnya ada asas yang masalah Kak Septi sekarang ini gitu. Jadi semua masalah Kak Septi yang dihadapi Kak Septi sekarang ini harus menceritakan semua, harus mengeluarkan semua masalah Kak Septi di ruangan ini gitu. Baik, demi berjalannya kelancaran kita bersama, sebelum mulai kegiatan kita berlanjut lagi, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa nih Kak Septi ingin menceritakan masalah apa nih? Unek-unek Kak Septi keluarkan saja, tidak boleh ragu, tidak boleh malu. Jadi gini ya Kak ya, kan saya ini seorang mahasiswa ya di salah satu universitas negeri gitu ya. Tapi di sisi lain saya itu seorang pengajar gitu kan. Jadi saya harus hidup di dua dunia yang berbeda. Satu sebagai murid kan, sebagai mahasiswi, satu sebagai pengajar gitu kan. Itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Mungkin kalau bagi sebagian orang udah biasa gitu kan, udah sambil kerja biasa. Tapi itu tidak biasa bagi saya, nggak mudah gitu buat saya. Harus bisa nih mengatur waktu, gimana caranya kuliah lancar, tapi kerja juga lancar. Gimana caranya tugas kuliah bisa berjalan, tapi tugas kerjaan itu juga bisa beres tepat waktu gitu kan. Nah, harus bisa membagi waktu, membagi tenaga, membagi pikiran. Itu kan bukan hal yang mudah. Tapi di sisi lain saya sudah terbebani dengan tugas-tugas kuliah dan pekerjaan, tapi saya juga terbebani dengan tuntutan keluarga gitu. Jadi kan saya ini anak bungsu gitu, terakhir sebagai anak terakhir. Bagi sebagian orang anak bungsu itu adalah anak yang paling disayang, anak yang paling manja gitu kan, anak yang nggak bisa dewasa gitu kan.
bisa mandiri, itu kan statement masyarakat pada umumnya gitu ya, anak bungsu memanja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu tuh nggak berlaku bagi saya gitu tuh. Kayak saya nggak suka dibilang anak bungsu yang nggak bisa dewasa, karena pada dasarnya, pada intinya, faktanya sekarang ini yang saya lakukan, aku coba saya sebagai bungsu, tapi saya nggak leha-leha di rumah gitu, saya malah merantau. Saya sudah lama ya, sudah 8 tahun merantau jauh dari keluarga ya, pulang juga setahun sekali gitu, itu pun juga perjalanan jauh ya, terus biaya juga mahal, jadi kan jarang pulang gitu kan ya. Nah di rantauan ini saya harus hidup sendiri gitu kan, saya nggak punya saudara di sini tuh, saya nggak punya kenalan, kerabat dekat nggak ada gitu kan. Ya yang saya punya cuma ya udah rekan kerja dan rekan kuliah, udah itu doang gitu kan, itu bukan keluarga saya, jadi apa harus saya lakukan sendiri gitu kan. Tapi di sisi lain orang-orang mandang saya tuh hidup di sini tuh enak gitu kan, kuliah enak gitu kan, kerja enak, padahal enggak ya. Terus belum lagi gini, sebagai anak bungsu melihat kakak-kakak saya nggak kuliah, yang kuliah di rumah cuma saya, dan itu pun juga atas paksaan saya sendiri gitu kan, padahal nggak ada yang sudah saya kuliah. Jadi dari awal saya saya tuh dari kecil punya pikiran gini, punya cita-cita besar, saya itu harus kuliah gitu kan, harus sekolah tinggi, saya harus bisa jadi apa yang saya impikan gitu kan, saya punya satu impian gitu kan. Nah tapi pas sudah lulus SMA, kok nggak bolehin kuliah, kok nggak boleh kuliah gitu, nggak ada yang mendukung saya kan. Akhirnya saya pendam cita-cita saya itu, akhirnya saya cari cita-cita yang lain yang jauh lebih rendah gitu kan. Udahlah nggak usah kuliah di kampus impian gitu kan, di kampus biasa aja, yang penting bisa kuliah gitu. Saya diam-diam daftar kuliah, udah keterima kuliah, baru saya bilang ke keluarga kecewa, nggak ada yang setuju saya kuliah. Kan saya berjanji, ya udah gitu kan, aku bakal kuliah sambil kerja gitu kan, aku nggak bakal membebani kalian gitu, biaya aku sendiri nanggung gitu kan. Nah itu kan membuat saya bukan seseorang yang manja lagi gitu kan, saya harus mandiri, harus bisa sendiri gitu kan. Nah setelah saya bilang gitu kan ke keluarga, nah otomatis itu keluarga banyak dong gitu, keluarga menuntut saya harus bisa gitu kan, kuliah itu nggak boleh gagal gitu kan. Terus mereka nggak tahu kuliah itu seperti apa, yang mereka tahu cuma harus dapat nilai yang tinggi, harus dapat nilai yang bagus gitu kan. Mereka juga nggak tahu bagaimana caranya saya bisa membiayai diri saya, gimana caranya saya harus mengatur waktu antara kuliah dengan kerja. Mereka nggak tahu yang mereka tuntut ke saya tuh banyak gitu kan. Mereka menuntut saya harus bisa ini itu gitu kan. Sedangkan saya juga manusia biasa gitu, saya juga bisa capek, saya juga bisa lelah gitu kan. Terus saya juga merasa, dan mereka bilang kuliah tuh 4 tahun, udah harus lulus 4 tahun 5 tahun gitu kan. Coba setiap nelpon nanya, dia gitu kan, kuliahnya udah semester berapa, semester 5, oh berarti bentar lagi ya, 3 semester lagi gitu kan. Nanti setelah lulus harus mau kemana gitu, masa anak kuliahan kerja cuma sebagai pengajar doang gitu. Kayak mereka tuh nuntut saya lebih, tapi mereka nggak ada ngasih saya semangat gitu, nggak bisa ngertiin perasaan saya gitu. Itu yang membuat saya benar-benar overthinking ya, kayak satu sisi saya takut gagal gitu kan, takut nggak bisa membahagiakan mereka, ditambah kan anak terakhir yang udah cuma saya, kakak-kakak nggak ada yang kuliah gitu kan. Ya otomatis kan saya orang tua tuh punya harapan besar biar saya tuh sukses gitu kan. Belum lagi gini, saya jadi pengajar kaya itu gaji juga nggak terlalu besar gitu kan, buat sehari-hari, buat biaya kuliah gitu, itu pas-pasan gitu. Tapi orang tua menuntut saya untuk bisa memberikan bulanan ke orang tua gitu kan, buat keluarga gitu, bisa ngirim buat keluarga gitu. Nah terus kan saya harus membagi seperti itu gitu. Terus apapun yang saya lakukan di sini, orang tua nggak tahu. Yang mereka tahu, orang tua dan keluarga tahu, saya harus lulus tepat waktu, saya harus bisa sukses gitu kan, karir saya harus tinggi gitu kan. Terus kuliah ini gitu tuh, saya harus kerja yang gajinya tinggi gitu, karena saya kuliah nggak kayak kakak-kakak. Kalau kakak-kakak kan lulus SMA doang, jadi ya mau gaji segitu ya udah gitu, karena anak SMA lulusan SMA doang itu bisa apa sih. Tapi kalau kuliah itu harus yang bisa menghasilkan uang besar gitu, kan itu yang masa ngedon ya gitu. Kayak ditambah kadang ini namanya juga ini kan ya, manusia ada capeknya, kadang kalau lagi capek kuliah kerja gitu
posisi yang benar-benar ngedawat banget ya. Seharian saya kalau di kamar nggak makan, nggak keluar kamar gitu kan ya. Saya nangis karena apa, saya merasa ya Allah gitu. Udah capek, udah sambil kerja gitu tuh, ditambah apa namanya, orang tua harus nanti seperti ini, keluarga nanti seperti ini gitu kan. Itu yang membuat saya tidak apa ya, nggak suka. Pertama nggak suka nepot, nggak keluarga, nggak suka. Terus apa namanya, semakin saya betah di pondok, di kerantauan, makanya saya merantau udah sampai 8 tahun. Itu kan dari awal saya nggak betah di rumah. Sebelumnya memang ada problem lain, problem keluarga lain gitu kan, membuat saya merantau. Setelah saya merantau di sini, terus ditambah kuliah kerja, terus semakin banyak tuntutan gitu kan, bikin saya semakin nggak nyaman dengan keluarga. Tadi benar-benar jarak saya dengan orang tua tuh jauh banget, dengan keluarga tuh jauh gitu. Saya tuh benar-benar nggak deket sama kakak, nggak deket sama orang tua gitu. Kenapa? Yang mereka pikirkan tuh saya harus lebih gitu. Bisa mereka pikirkan, saya juga manusia ya, bisa gagal gitu, bisa capek gitu kan. Mereka nuntut seperti itu, tapi mereka nggak bisa menjadi tempat saya untuk pulang, nggak bisa menjadi tempat saya untuk bersandar gitu kan, nggak bisa menjadi tempat saya menangis gitu kalau capek gitu. Mereka nggak kayak seakan-akan tutup telinga untuk mendengarkan apa keluh kesah saya. Mereka kayak seakan-akan tutup mata untuk melihat apa yang saya rasakan gitu. Itu benar-benar membuat saya kayak apa ya gitu. Pernah merasa apa nggak usah pulang aja ya, puas kontak aja dengan keluarga. Saya sempat mikir seperti itu kan, saking capeknya gitu ya hidup di keluarga mereka. Ini kakak kandung ini gak kayak ngasih, kan mereka udah pada kerja, udah punya gajian kan, ngasih mereka menyisihkan uangnya gak sih gitu buat Mas Evi, ngasih gak sih sebagai kakak kandung gitu kan, sebagai adik kandungnya gitu. Gini ya kayak sebelumnya maaf ya. Sebenarnya sejak saya masih SMA tuh, SMA kan dari perantauan sini SMP SMA. Itu mereka juga jarang ngasih, karena kebetulan di SMP SMA itu saya tuh beasiswa gitu. Di sana saya tuh beasiswa tuh nggak bayar, cuma paling untuk kehidupan sehari-hari saya aja gitu kan. Dan itu juga masih SMP SMA kan saya belum kerja ya, masih pelajar gitu. Itu pun ngasih saya cuma paling 2 bulan 3 bulan sekali, transfer itu nggak setiap bulan gitu kan. Jadi saya kan harus menghemat-hemat. Nah pas sudah lulus, pandangan mereka lulus SMA ya udah, berarti kewajiban mereka untuk biaya saya udah selesai gitu. Nah terus pas ditambah saya kuliah, mereka udah bilang dari awal saya kuliah itu udah bilang nggak mau ikut campur urusan saya gitu. Saya juga bilang ya udah gitu, nggak bakal minta uang kok gitu, aku bakal kuliah biaya aku sendiri gitu kan, nggak usah khawatir gitu. Dan itu nggak pernah. Dan jangankan masih saya, masih keluarga jangga, masih orang tua jangga gitu kan. Jadi sebenarnya gini kayak saya itu ada problem keluarga dari kecil. Kenapa saya merantau? Pertama kali saya merantau SMP ke sini itu posisi keluarga saya benar-benar hancur. Kakak pertama itu dia pergi ke Jambi dengan alasan kerja, dia memang kerja gitu. Tapi di satu sisi dia juga punya alasan bahwa keluarga kita lagi ada problem gitu kan. Dia balik dari keluarga gitu. Dia mungkin pengen menenangin diri, akhirnya dia merantau ke Jambi itu dengan dari kerja. Nah setelah itu di kelas 6 SD-nya sebelum saya merantau ke sini juga, ayah saya tiba-tiba pergi ke Lampung. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pagi hari kok beliau tuh beres-beres baju. Pas saya tanya gitu kan, baru bilang pamit ya pergi ke Lampung. Nah itu bukan kita ya, karena aku kamu udah pergi ke Jambi atau pergi ke Lampung, pasti kan tinggal kita berempat ya, karena kan kakak saya ada 3, dan dia tinggal kakak 2, ibu 1 sama saya 4 kita di rumah. Pas sudah saya SMP saya pergi ke sini gitu kan, atau ke sini gitu kan. Dari saya juga belajar, saya udah apa namanya menstudi belajar di sini, padahal dalam hati gitu ya nggak tahu ya gitu, yang nggak nyaman aja di rumah. Nah problem itu kan nggak beres, maksudnya ya problemnya masih selalu ada gitu kan. Tapi kita bukan punya mencari solusi, ya kita udah kalau apa namanya nggak mau beresin, emang pada egois gitu kan, nggak bisa ya itu. Tapi ya semua udah kumpul di rumah lagi sekarang gitu. Tapi ayah dalam kondisi sekarang udah sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, udah sudah sakitnya komplikasi, diabetes ada, kolesterol ada, asam urat ada. Nah sekarang nggak bisa ngapa-ngapain
karena kakak-kakak saya nggak ada yang ngasih gitu. Padahal mereka kan kerja semua tiga-tiganya, tapi itu untuk dunia mereka sendiri, untuk kehidupan mereka sendiri gitu kan. Nggak pernah dikasih ke ibu. Terus kan ibu juga bingung ya bagaimana cara ibu bisa makan, gitu kan. Ya sama ya sama-sama nggak kerja juga dua-duanya gitu. Makanya beliau selalu menuntut saya untuk bisa ngasih gitu tuh. Lalu belum lagi kan saya juga harus bikin biaya kuliah gitu kan. Nah, kehidupan saya di sini juga gitu. Jadi kayak saya merasa saya ini punya emak, punya kakak banyak, tiga gitu kan. Tapi kenapa nggak ada yang bisa diandelin gitu kan? Sebenarnya saya tuh nggak berharap dari uang mereka gitu kan. Saya cuma berharap itu mereka tuh bisa menjadi kakak saya gitu ya, pelindung saya gitu. Kayak saya tuh cuma butuh motivasi, saya tuh cuma butuh didengar, saya tuh cuma butuh disemangatin aja gitu kan. Cuma pengen dibilang, deh kamu bisa kok gitu kan. Apa namanya? Nggak apa-apa, nggak harus berprestasi tinggi, tapi setidaknya kamu bisa kuliah dengan beres, terus bisa bekerja, itu sudah pencapaian yang bagus. Saya cuma pengen dibilang gitu. Saya nggak mengharapkan harta mereka enggak, tapi saya cuma pengen kasih sayang dari mereka. Kayak kalau nelpon tuh setiap ada maunya aja. Kayak kemarin juga kakak kedua dan tuan bilang, saya beberapa kali mau nikah gitu kan. Adatnya di sana kan kalau nikah kamu harus bantu saya nih untuk biaya nikah. Saya pikir emang saya punya adat seperti itu ya di daerah sana. Kalau ada saudara yang nikah gitu kan, kita sebagai saudara itu harus membantu gitu. Kayak bantu juga, misalkan saya harus bantu biaya di bagian tenda atau makannya atau seragam dan sebagainya gitu. Nah terus beliau kenapa hanya bilang gitu doang? Saya pikir dong, saya masih kuliah gitu kan, kerja dia juga gaji juga pas-pasan, terus dapat uang dari mana kalau buat bantu dia nikah gitu. Ya terus kayak ngerasa ya itu yang buat saya doang gitu kan. Saya pernah kok nggak hubungan dengan keluarga itu beberapa bulan. Saya pernah nggak hubungan sama mas itu 3 bulanan sama ibu 2 bulan. Itu kalau saya merasa percuma saya nelpon, ujung-ujungnya cuma mereka bilang kalau mereka capek hidup seperti ini. Kayak mereka itu menyampaikan keluh kesah mereka, tapi mereka nggak pernah mendengarkan keluh kesah saya. Kan capek sendiri yang kayak gitu. Terus ditambah di sini juga saya nggak punya siapa-siapa, di rantauan kan nggak punya saudara ya gitu. Hanya sebatas teman. Jadi gimana tempat saya melampiaskan ini marah saya gitu. Dulu juga saya nggak pernah gitu marah. Kalau misalkan saya nggak bisa nolak, kayak ibu bilang minta uang, saya nggak bisa kok bilang nggak punya, itu nggak bisa gitu. Karena dari kecil saya sebagai bungsu nggak boleh melawan. Kayak udah udah tradisi mungkin ya, udah peraturan tertulis di rumah. Sebagai bungsu tuh nggak bisa melawan. Jadi kalau memang saya benar atau salah, kalau saya disalahkan ya udah salah gitu. Saya dari dulu nggak pernah ngebantah gitu. Misalnya kalau saya disalahin disalahin gitu, udah saya ngaku saya salah. Padahal nggak sebenarnya itu salah. Nah dari situ kebiasaan saya untuk tidak melawan apa kata mereka gitu. Nah itu membuat mereka tuh kayak seakan-akan menginjak saya, menurut saya tuh lebih. Sampai sekarang kalau itu yang membuat overthinking saya. Gimana kalau saya kira juga tidak bisa mencapai apa yang akan diinginkan. Tapi ada nggak sih kamu omongan ke kakak kamu nih, saya itu kamu pernah nggak sih kayak ngomong ini banget gitu ke kakak kamu, kak tolong kasih setengah gaji kakak kepada orang tua gitu, nggak apa-apa saya terima, nggak usah karena saya kan udah berpenghasilan sendiri gitu ya, udah mandiri lah istilahnya. Ada nggak sih kamu omongan ke kakak kamu kalau kak tolong kasih uang ke orang tua gitu, orang tua minta siapa lagi selain anak gitu, masa orang lain, masa pinjam ke tetangga, masa bisa pinjam warung gitu. Ada nggak sih kamu omongan kayak gitu ke kakak kamu? Kan gini ya kak, saya tuh punya kakak 3 nih. Pertama cowok, cewek, cowok. Nah kakak yang cowok ini gitu, dia itu pendiam banget, tapi galak. Pendiam tapi marah. Kalau udah maksudnya diam, nggak banyak ngomong gitu. Mungkin memang tipe anak pertama gitu ya, kata pendiam banget gitu, nggak banyak ngomong. Tapi kalau sekali kita udah kayak itu udah hal privasi dia, bagi dia itu kalau kita ngomong itu marah gitu kan. Dan saya waktu itu dari kecil itu sebagai anak bungsu yang selalu diam gitu kan. Seakan-akan saya itu nggak punya kuasa, jadi saya tuh
posisi yang sensitif seperti ini nggak pernah saya dengan dia gitu kan. Paling kalau ngobrol gitu ngobrol sewajarnya kan, itu pun jarang gitu kan. Paling kalau di rumah kalau saya sekalinya pulang udah ngobrol biasanya seperlunya kayak Mas gitu kan, tuh dipanggil udah tuh, atau ngobrol jarang sama dia, emang dia cukup pendiam. Nah kakak yang kedua ini, perempuan ini kan dia sama perempuan dengan saya, harusnya dia bisa lebih punya perasaan peka ya gitu kan. Perempuan kan berperasaan banget ya, harusnya dia ngerasain dong misalnya bekerja doang aja udah berat, apalagi harus sambil kuliah gitu. Cuma dia orangnya tipenya pemarah, bener-bener orangnya galak banget kak gitu kan. Dia bener-bener orangnya tuh pedes gitu kan. Nah dari situ saya juga nggak berani, saya masa daripada saya ngomong kayak gini terus ujung-ujungnya nanti dia jawab dengan kata-kata yang pedes membuat saya sakit hati, tapi saya diam dari awal. Nah kalau yang kakak ketiga ini gitu, dulu deket sama saya karena bedanya nggak jauh ya, jadi kayak teman gitu, cuma beda 2 tahun umur kita. Nah saya pernah kadang bercandaan kayak gitu, tapi beliau itu nggak pernah kalau hal seperti itu kan dibawa bercanda gitu kan. Saya sering bercanda sama dia sering, tapi kalau udah hal menyangkut uang masih sensitif. Pada saya gitu, semua hal yang menyangkut uang itu sensitif gitu kan. Nah terus ditambah saya ada problem gini, pernah saya itu ngasih uang ke ibu itu beberapa bulan itu nggak nyampe ke ibu. Terus sekitar 3 atau 4 bulan tuh nggak nyampe ke ibu itu kemana? Kan ibu saya kan nggak punya ini ya, maksudnya nggak bisa ngambil uang gitu. Ditambah beliau juga sempat sakit atau masih bisa kemana-mana. Saya transfer tuh selalu ke kakak kedua saya yang perempuan itu. Pernah sekitar 3 atau 4 bulan itu uang yang saya transfer itu nggak dikasih ke ibu, dia ambil sendiri buat dia. Itu kan awal saya berani bilang ya, berani nanya, harusnya saya berani nanya kak gitu kan, uang yang kemarin saya transfer itu kemana? Tapi saya nggak berani nanya, ya udahlah gitu, emang itu belum rezekinya biarin aja dia ambil. Dan ibu juga nggak berani nanya, padahal ibu kan seorang ibu ya, harusnya punya kuasa di rumah, tapi enggak. Ibu juga nggak ngerti karena dia orangnya pemarah banget gitu. Ibu coba bilang ya udah deh gitu kan, uang kemarin dari kasih ibu nggak apa-apa biarin aja. Ibu coba gitu. Berarti selama beberapa bulan itu dia benar-benar kesusahan gitu, dia nggak punya penghasilan sama sekali gitu. Tuh itu pertama. Kedua, dengan mas ketiga ini kemarin di bulan Agustus sama September gitu tuh, ayah saya tuh masuk rumah sakit. Posisi kan otomatis ya namanya juga nunggu orang di rumah sakit kan otomatis butuh biaya ya buat yang nunggu. Ibu saya kan butuh uang buat beli makan segala macam. Saya transferlah ke tante saya karena saya nggak percaya lagi sama kakak saya itu. Karena saya transfer ke tante saya bilang gini, saya mau sedih ya masuk rumah sakit. Saya bilang ke tante gini, tante di ambulan nggak transfer uang sendiri gitu kan. Tante ke rumah sakitnya apa? Besok kalau malam ini nggak bisa, saya belum dapat ruangan di ini. Paling besok pagi udah itu uang nggak pakai gitu kan buat pegangan di rumah sakit gitu kan. Kalau butuh beli minum atau beli makan gitu kan. Nah kalau di rumah nggak ada makan kan bisa minta tambah ya nanti. Udah katanya, udah transfernya nggak apa-apa besok diantarnya besok ya. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa ya. Gitu. Akhirnya tante iya lah, nggak bilang ke kakak-kakak saya, kasih kali ibu saya diem tuh bilang ini ada titipan gitu kan uang gitu kan buat namanya pegangan di rumah sakit. Nah setelah itu ibu kan minta tolong, ibu bilang ini ke mas ke kakak saya tuh beli makan sana sekalian sholat ke masjid turun kan ruangnya di lantai 3 ya gitu. Terus mas bilang nggak ada uang gitu kan, kalau bilang tolong beliin makan mah kasih uang lah gitu kan. Padahal kan dia kerja ya, terus makan juga buat ibu saya sendiri gitu kan, dia membesarkan dia gitu kan. Terus akhirnya sama ibu yaudah nih ibu kasih uang tuh 100 ribuan ke mas ketiga saya tuh, kakak ketiga. Terus dia nanya gini, punya duit dari mana segini banyaknya duit gitu kan. Kan ibu nggak kerja gitu kan. Ada adalah uang lah yang rezeki Allah yang ngatur. Alah dikasih anaknya ya gitu kan, dia dikasih anak musuhnya ya gitu, maksudnya dikasih sayang gitu kan. Emang kenapa sih kalau dikasih katanya gitu. Terus dari saya tuh marah ke saya, dia tuh merasa disaingi oleh saya gitu. Kayak ngerasa saya anak musuh udah ngasih duit, bisa ngasih duit ibu, sedangkan dia yang lebih besar yang kerja lebih lama nggak bisa ngasih duit. Nah dia marah ke saya, dia marah kenapa saya harus ngasih uang ke ibu gitu tuh, kata dia. Tapi kan maksud saya kan ya kalau nggak dikasih uang dia bisa makan dari mana gitu. Dari situlah hubungan kita
Terus mas saya juga pas saya mau pamit lagi kan, pamit mau rantau balik ke rantau dia juga bilang udah mau usah kuliah aja ya. Itu mas saya bilang tapi itu nggak menyakitkan sih karena semuanya juga pada bilang seperti itu. Udah mau usah kuliah aja, langsung kerja aja. Ya, saya bilangnya cuma gitu ya. Nanti pada dalam hati malah dari kecil udah punya impian buat kuliah. Sebenarnya saya tuh punya impian, saya udah punya impian dari kecil. Kampus impian saya udah ada, jurusan impian saya juga sudah ada. Cuma karena nggak ada yang hubungan itu, akhirnya ya udahlah gitu kan. Tadi kampus yang deket aja, yang biasa-biasa aja, nggak perlu kampus impian. Udah jurusan seadanya aja apa gitu. Tapi nggak ada yang kata-kata karena udah terbiasa dengan kata-kata mereka gitu ya. Tapi kenapa nggak dari orang tua kamu juga yang ngomongin anak-anaknya gitu buat ada sih omongan orang tua yang bilang ke kakak kamu nih kayak minta uang dong gitu, kasih saya uang dong buat makan, masih gitu. Kamu pernah dengar nggak sih? Pernah, tapi itu sering gitu kan. Dan ibu bilang kan, misalkan mau kerja, ibu bilang mas itu kan tinggal di rumah dulu dong buat beli makanan. Cuman mas yang ketiga ini dia nggak pernah sama sekali nggak pernah ngasih uang dari dia kerja sama aku jarang. Jadi kalau mas yang pertama sama mbak yang kedua tuh, anak mama anak kedua tuh kadang kalau diminta itu kadang masih dikasih, tapi kan jarang ya. Ya misalkan ibu tahu, benar itu tahu kalau gajian itu tanggal 10, berarti kalau udah tanggal 11, 12 itu baru berani minta kan, misalkan mas itu kan minta uang lah gitu kan buat beli makan, kadang dikasih itu gitu. Tapi kan jarang ya, itu kalau udah tanggal 25 sampai tanggal 9 itu jarang, karena kan ya biasa lah, namanya juga udah akhir bulan dan udah gak punya gitu ya. Cuman tapi kadang dikasih kayak mbak juga kadang tuh beli buat kebutuhan sehari-hari. Misalkan mbak tuh kalau belanja bulanan beli dia belanja bulanan tuh beli buat sabun, sampo gitu kan, dia kerja segala macam tuh beli dan nyetok karena dia merasa dia juga apa namanya, dia juga perlu dicuci bajunya gitu kan. Jadi dia beli ini tuh sabun, sampo segala macam tuh beli gitu karena kan nanti di stok tuh di lemari gitu kan, stok bahan apa namanya itu nanti ibu udah nyuci gitu kan. Jadi kan kalau emang nggak ada deterjen kan ibu nggak mau nyuci, otomatis baju dia nggak dicuci gitu. Makanya beliau nyetok gitu. Tapi kalau buat makan kan dia mah kerja, bisa makan apa namanya, bisa makan di pabrik, bisa beli di luar gitu. Tapi kalau untuk deterjen kan harus nyetok karena biar dicuci sama ibu. Itu hari sehari-hari itu nyuci aja, tapi nggak ada feedback yang dia berikan gitu tuh. Maksudnya ya Allah gajian, padahal gaji dia berjuta-juta loh, lebih besar gaji dia loh dibanding saya. Tapi kok nggak pernah ya turun sedikit pun buat ibu gitu. Bahkan ibu pernah sakit hatinya gini, mbak itu biasa dari perempuan ya perhiasannya banyak, kalung ada, gelang ada, cincin itu ada berapa ya mas itu tuh? Kan saya sempat itu ada berapa dipakai tuh dua, disimpan itu 2 per 3 gitu kan, banyak ya. Yang ibu kadang sakit itu gitu loh, beli perhiasan lah banyak bisa ya. Kasih uang buat makan sehari-hari 100.000 kayak 200 juga bisa gitu. Itu yang kadang membuat ibu juga maksa sedih, sakit hati gitu. Terus ditambah gini kak ya, kadang saya tuh gak mau, kalau benar-benar lagi capek gak mau telepon ibu tuh karena kayak ibu tuh menjadikan saya tempat cerita ya. Misalnya kalau misalkan kayak gitu ya, cerita sampai hati gitu ya, enggak tuh habis beli baju baru tuh di online kemarin baru datang makanya gitu. Ada pas itu diminta itu makan di masjid. Jadi kan kayak saya tuh harus kalau saya kuliah, tapi dia nggak mau mendengar keluhan kesal saya gitu. Tiba-tibanya nanti nuntut gitu kan, kamu harus ini ya gitu kan, pokoknya harus lulus nanti harus langsung dapat kerja yang bagus ya, kamu harus bisa ini gitu kan, nanti bulan ini ibu perlu ini, kamu harus kasih ini. Loh, kok tiba-tiba ngomong kayak gitu tapi nggak mendengarkan apa yang saya rasa. Mereka itu kakak kamu tuh satu lingkungan untuk Rumah terus itu masalahnya kan katanya nggak dikasih uang nih buat masak gitu, buat makan gitu kan. Nah kalian itu makannya itu satu alamat nggak, satu lingkungan nggak makannya apa gitu kan, ada ibu cuma gini, ibu masak di rumah taruh di meja makan, udah nanti kalau ada yang makan dia makan gitu. Nah kadang mas gini, mas mbak tuh kalau masak adalah cocok gitu kan, ya udah dia makan. Tapi kalau nggak cocok misalkan dia beli lauk di luar, makan nasi di rumah gitu, kita mah jarang gitu tuh makan bareng gitu tuh satu meja gitu tuh jarang. Soalnya kalau emang puasa ya, puasa tuh paling sahurnya bareng puasanya gitu.
dua keluarga nggak terlalu suka ini nggak perlu kita bahkan kita nih kayak saya dengan mas kakak saya tuh kayak sering dibedakan loh sama nenek gitu kan, sama nenek itu dibedakan, sama om juga pernah dibedakan gitu kan. Bahkan om tuh sempat membenci saya karena gini, bagi om tuh ya anaknya udah banyak kalau punya anak lagi gitu, padahal kan anaknya nggak ada yang tahu ya rezeki Allah yang ngatur ya gitu ya. Terus jadi itu om tuh sempat kelahiran saya gitu. Dulu sempat nggak suka gitu kan, coba saya buktikan bahwa saya ini bermanfaat, akhirnya saya kuliah sambil kerja dulu gitu. Akhirnya baru dari itu om tuh merasa oh gitu betul dia bisa nih mandiri, baru om suka, maksudnya berbuka dengan saya dulu enggak gitu. Tuh kayak mbah juga suka membeda-bedakan saya dengan yang lain gitu. Reaksi kamu masuk kuliah ini kan masuk kuliah nih, kakak kamu itu semakin membenci atau enggak loh? Kan sebelumnya emang udah kayak udah benci kan sama kamu kan sebelum mau masuk kuliah. Nah pas kamu udah masuk kuliah makin membenci atau gimana gitu? Apa udah aman gitu sama kamu? Tetap sebenarnya kalau semakin mah enggak ya, tetap biasa aja, maksudnya ya tetap seperti itu gitu ya, nggak ada perbedaan gitu kayak padahal saya tuh kuliah tuh pengen membuktikan loh kalau saya tuh bisa ya, maksudnya bisa berubah keluarga gitu kan, maksudnya biar pandangan, maksudnya kan sekarang gini, sekarang masyarakat di sekitar udah bisa mandang masya Allah loh gitu kan, Pak Ade ya sekarang anaknya udah ada yang kuliah gitu kan, otomatis kan pandangan masyarakat udah bagus ke kita. Nah saya tuh pengen memberikan seperti tapi enggak, kakak-kakak tuh kayak macam itu bukan suatu pencapaian yang bagus gitu, jadi mereka masih merasa enggak bisa saya. Nah kan saudara kamu pada tahu nih sikap kakak kamu, terus mereka tuh pada ngomong kayak ngasih nasihat kan ke kakak kamu, ada perubahan nggak sih? Nggak ada, karena mereka rasa kepala seperti itu, jadi kayak ya percuma aja sih kasih tahu gitu. Jadi itu yang membuat saya ada merasa ya udahlah gitu. Kayak saya kadang-kadang mencoba pengen ngomong, pengen ngasih tahu gitu kan, kayak pengen ngomong mas gitu, terus ada tuh cuma sampai loh gitu kayak gini harus kuliah sambil kerja, harus bisa membuat terus saya tuh juga pengen tinggal. Makanya kadang pengen ngomong kayak gitu tuh, cuman kayak saya udah bayang pasti reaksinya bakal seperti ini, nggak mau kan. Terus kakak kamu tuh, kamu ada nggak sih suatu hal yang bikin kamu kayak tumben kakak kamu balik gitu, ada nggak kayak percakapan atau kelakuan kakak kamu itu yang bikin kamu kayak shock gitu, kaget kalau kok dia tumben balik sih gitu, ada nggak? Nggak ada. Kita nggak ada interaksi dekat gitu, jadi nggak ada tuh dia. Tapi kalau kita lagi nggak bahas uang keuangan gitu, jadi baru mereka merasa ya udah biasa aja kita ngomongin, jadi tapi kalau udah menyangkut uang sedikit kenapa masih jadi sosial. Nah kakak kamu punya masalah keluarga gitu kan, kakak kamu orang tua kamu, jadi kan kamu kayak kena mental gitu ya, ada nggak sih temen gitu yang temen curhat kamu gitu yang bikin kamu iya ya makasih ya gitu, yang bikin kamu pun gitu tuh atas semua curhatan kamu gitu, ada kan pasti ada teman seperti apa? Nggak ada gitu, apa kamu lebih ke ya udah saya punya masalah saya bikin sendiri gitu? Dulu pas masih SMA belum ada nih. Kalau SMA juga saya belum terlalu memahami tentang gitu ya. Saat saya cuma merasa ya udah ini aku gimana, cukup aku yang tahu macam macam. Tapi pas sudah mulai kuliah ya saya udah mempelajari tentang kesehatan mental gitu kan. Saya udah ada ilmunya gitu kan. Saya juga tahu bahwa itu nggak baik buat saya, berarti harus saya obati gitu kan. Nah, saya mulai mencoba membuka ke seseorang gitu kan. Ada satu teman tuh yang benar-benar saya percaya gitu. Walaupun saya belum sepenuhnya terbuka sama dia, tapi setidaknya saya udah mulai terbuka dengan dia. Jadi kalau ada apa-apa saya langsung bilang, katanya gitu kan, kenapa gitu kan, capek segala macam gitu. Kadang nangis ke dia gitu. Dan karena biasa namanya kan kalau ada banyak masalah, kalau ditumpuk otomatis kan nanti suatu saat bakal meledak ya gitu. Nah saya saking melampiaskan emosi saya ke dia gitu kan. Saya pernah gitu kan tiba-tiba marah ke dia tanpa sebab gitu, saya marah ke dia gitu kan. Dan dia akhirnya ngertiin saya, nanti kok kayak marah gitu. Terus nanti udah tenang, katanya maaf ya tadi marah-marah soalnya aku aja capek gitu. Dia nggak apa-apa, makanya kalau ada orang tuh bilang jangan pindah. Dia udah mulai ngertiin saya gitu kan. Terus saya cerita banyak hal gitu kan. Ya
ya walaupun saya tahu nah, dia tuh nggak sepenuhnya bisa memberikan solusi, setidaknya dia bisa menjadi pendengar saya gitu kan. Saya pernah tiba-tiba saya blok dia, WhatsApp-nya dia dua-duanya saya blok, terus di Instagram saya blok gitu kan. Terus dia bingung, dia harus menghubungi saya dari mana gitu kan. Dia itu bingungnya pertama bingung nggak bisa menghubungi saya, kedua dia bingung gitu kan, apa salah dia gitu kan. Dia mungkin pasti ini anak nih lagi nggak baik-baik aja gitu, kalau tiba-tiba marah gitu kan. Akhirnya dia ini ngechat saya di email, dia kirim email ke saya kan. Tapi email dari siapa? Terus dia nanya tuh, kamu kenapa gitu kan? Ada aku bilang bukan tiba-tiba marah gitu. Saya bilang, nggak usah chat dulu, saya lagi perjalanan sendiri. Ada. Berarti ada ya teman ya, teman curhat kamu gitu, biar masalah kamu makin islah gitu, makin yang nggak terbebani. Ada cuman yang kadang kan saya merasa nggak enak ya, dari maksudnya punya lain. Tapi alhamdulillah sejauh ini dia kayak misalkan hal kecil, bahkan hal kecil pun dia bakal tahu apa yang saya ini gitu kan, apa yang saya alami. Terus kayak nggak cuma masalah pribadi, kayak misalkan ada kerjaan yang menurut saya sampai di mana kan capek kalau melakukan pekerjaan ini gitu. Nanti dia bersemangat, atau kadang tugas juga tapi tugasnya gimana sih, aku nggak tahu gitu. Jadi ini gitu kan, dikerjain ini tuh gitu kan. Dia selalu memberikan, alhamdulillah gitu kan, selalu memberikan semangat ke saya gitu kan, membantu gitu. Jadi intinya kamu punya banyak masalah, larinya ke teman kamu, ke bestie kamu gitu ya. Jadi masalah apapun kamu punya, larinya ke dia. Jadi intinya punya teman yang benar-benar teman yang responnya secara baik gitu ya. Jangan sabar kan itu bukan solusinya ya. Jadi ya harus mempunyai teman yang responnya yang benar-benar respon dengan baik kan. Jadi intinya punya teman yang sejati gitu kan. Berarti sampai sini udah ketemu nih ya jalannya ya. Jadi harus pintar-pintar memilih teman gitu untuk melakukan curhatan gitu ya. Ya jadi gimana nih, sudah puas belum nih ceritanya? Alhamdulillah sudah sangat puas. Ada yang dipertanyakan lagi nggak? Tidak sih, mungkin nanti kalau emang nanti lagi ada yang tanya bisa akan kita Ya. Nanti kalau ada masalah lagi kesini lagi jangan bosen ya, insya Allah enggak ya. Ya berarti solusinya ini tadi ya. Nah, kita karena waktunya sudah mulai gelap ya, karena kamu sudah